Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amit Taslim dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya dikasih tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Lebih tepatnya praktikum pemrograman web. Saya pada tugas ini membuat sebuah website yang di dalamnya itu bisa digunakan untuk pendaftaran. Di sini saya tujukan untuk pendaftaran pasien di puskesmas. Nanti di dalamnya bisa menambahkan data pasien dan juga bisa menghapus dan lain-lain. Pertama-tama di halaman pertama ini tentunya ada menu login. Admin di sini harus login dahulu sebelum masuk ke websitenya. Saya di sini sudah membuat akun. Saya coba masukkan username-nya Hamid, terus passwordnya user. Masuk, coba. Nanti akan masuk ke my profile. Jika admin belum mempunyai akun, bisa langsung klik registrasi di sini. Nanti diarahkan ke form register. Nah, di sini admin bisa memasukkan identitasnya atau akun yang akan dibuat masuk ke sistem. Buat contoh saja di sini, semisal saya masukkan admin untuk username. Semisal saya masukkan admin, terus namanya semisal Sumarji, passwordnya admin 123. Langsung klik register. Nah, setelah diklik register, nanti otomatis data dari akunnya itu masuk ke PHP My Admin atau database yang saya buat. Coba langsung dipraktekkan di sini, apakah bisa. Tadi namanya admin, untuk username, passwordnya admin 123. Masuk. Satu, dua, tiga. So, tidak bisa. Kok belum bisa? Coba dibuat lagi. Register, username-nya admin, namanya tadi Sumarji, terus passwordnya admin. Klik register. Coba di database-nya sudah muncul apa belum? Nah, di sini sudah muncul admin namanya Sumarji. Coba dimasukkan di sini admin, passwordnya tadi juga admin. Masuk. Nah, bisa. Di sini langsung menuju ke my profile saya. Saya cuma memasukkan di sini gambar, terus selamat datang di sistem informasi. Di bawahnya ada about yang menerangkan tentang sistem informasi. Di bawahnya ada pengetahuan dan keahlian di prodi ini. Terus scroll ke bawah ada kontak us. Di sini bisa untuk komplain atau kritik saya. Di footer ini ada media sosial saya, ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Jika diklik nanti akan muncul. Lanjut ke my profile, my puskesmas.
Nah, di sini admin bisa memasukkan data pasien rawat jalan. Nanti bisa diedit dan juga bisa dihapus. Coba saya langsung masukkan data di sini. Contoh namanya Diki, tanggal lahir 21/2001, alamatnya Mojokerto, indeksnya, terus statusnya single, poli yang akan dituju semisal laboratorium. Coba langsung save. Nanti akan muncul notifikasi simpan data sukses. Langsung keluar di daftar pasien di sini nomor 4. Di sini bisa admin bisa edit dan juga hapus. Semisal hapus seperti ini, datanya akan hilang. Semisal edit, tanggal lahir, statusnya single, poli farmasi, save. Nah, ini ya sudah diedit dengan ID pasien yang sama. Terus di sebelahnya ada menu logout. Di sini langsung bisa keluar. Bagaimana cara pembuatannya? Seperti codingannya gimana? Seperti ini. Yang pertama, untuk login dulu, yang paling atas ini gunakan untuk koneksi ke database. Caranya yaitu session start include ons dp connect php. Ini untuk database connectnya, yaitu kelas database. Untuk hostnya localhost, username root, passwordnya kosong, databasenya bernama database user. Lanjut. Untuk mendesain halaman login, di sini saya pertama membuat dasar HTML, yaitu doctech HTML, head, body, dan lain-lain. Di dalam head ada title, saya tuliskan login system. Untuk bootstrapnya saya ambil dari CSS, bootstrap min CSS. Di bawahnya untuk body, background image, saya ambil gambar dari sini, gambar, terus nama gambarnya .jpg. Terus background size, di sini saya kasih cover untuk menyesuaikan halaman website saya, tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Di bawahnya untuk mengatur fontnya
besarnya 1.125 rem, teks angkor middle, lanjut di bawahnya untuk custom style template, linknya yang saya ambil dari css sigin.css. Di bawahnya body untuk membuat form, body class text center untuk penempatan di tengah, bawahnya form class, yang pertama saya ketikkan login, nanti hasilnya seperti ini. Login paling atas, saya kasih warna merah. Nah, berhubung ini terhubung dengan bootstrap 4, jadi saya tuliskan teks denger. Bisa juga diganti dengan teks warning, nanti berubah untuk warnanya. Di sini saya menggunakan warna merah saja. Terus untuk membuat label seperti ini, klik kodenya label from username, kelasnya sr only, terus username label. Di bawahnya untuk input type-nya teks, ID-nya username, kelasnya from control, placeholder username, name-nya username, record autofocus. Di bawahnya juga hampir sama, yaitu untuk membuat password, kelas sr only, terus input type-nya password, ID-nya juga password, kelasnya juga from control, placeholder sama, password, name juga password. Di bawah lagi ada remember me. Oke. Di sini membuat div class yaitu bernama checkbox mb3 yang fungsinya untuk menambah atau menambah jarak. Semisal di sini mb min 5. Maaf tadi ada masalah. Di sini sudah menambah ini jarak antara atas dan bawah. Saya kasih 3 saja agar sesuai jaraknya. Untuk remember me-nya input type-nya checkbox sudah. Terus di bawahnya ada button sign sama register. Ketikkan button class, terus di dalamnya btn, btn min, bla bla bla. Di sini btn primary. Primary ini warna biru. Untuk tabnya submit, name login, dan namanya sign. Untuk register ini saya ambil dari sini. Jadi ketikan href, terus register ini php, kelasnya btn seperti yang di atas tadi. Saya kasih sukses, btn sukses, terus kasih nama register. Di bawahnya ada nama biasa.
Lanjut ke register.php. Yang pertama yaitu pastinya dihubungkan dulu sama dbconnector.php dan login php. Pada poin 16 di sini pastinya membuat dasar dulu dari HTML. Untuk title saya kasih nama puskesmas. Untuk link saya ambil dari CSS Bootstrap min CSS. Di bawahnya stylenya seperti ini. Untuk poin 57 H1 kelas MT5 saya kasih nama register form. Nanti tampilannya seperti ini. MT5 di sini gunanya untuk mengatur jarak atas MT itu top atau bisa dibilang atas. Terus di bawahnya ada paragraf kelas yang namanya silahkan daftarkan identitas Anda. Ini untuk membuat form, ketikkan form method, diisi post, actionnya kosongi saja. Terus di bawahnya div class, namanya from group row. Terus buat label for username, untuk kelasnya yaitu call dan sebagainya, itu kasih nama username. Untuk input type di sini namanya text, kelasnya from control, id-nya username, name, placeholder username. Di bawahnya ada form untuk nama. Langkah-langkahnya seperti yang di atas, dan juga untuk passwordnya juga sama. Selanjutnya bikin button login. Di sini saya pakai href login.php. Di sini login ini untuk kembali ke login lagi. Jadi saya kasih link untuk ke halaman login awal. Dan untuk warnanya BTN sukses. Di bawahnya button, type-nya submit. Untuk kelasnya BTN primary, namanya register, digunakan untuk menyimpan akun yang sudah diisi di atas tadi. Lanjut ke profil. Pada menu profil ini pastinya membuat dasar HTML. Jangan lupa di atas ini untuk menghubungkan dari login tadi. Jika sudah sukses akan masuk ke profil otomatis.
Di sini untuk location login.php. Di poin 10 yaitu untuk HTML-nya. Di sini juga saya masukkan Bootstrap CSS. Untuk link pada profil ini saya ambil online, jadi saya masukkan link ini. Untuk stylenya min height 420. Titelnya saya kasih nama my portfolio ini. Pertama-tama membuat navbar dulu. Pada body ini terus class mt5 ini coba saya rubah kedua. Untuk navbar di sini ketikkan class navbar fixed top. Jadi untuk navbar ini tidak ikut ketarik ke atas, jadi tetap di sini untuk mempermudah jika halaman webnya banyak atau panjang, jadi mudah untuk mengakses navbarnya. Terus navbar expand LG, navbar dark untuk background dark. Di bawahnya ada class container yang di dalamnya ada, yang pertama ada gambar logo. Saya ambil gambar dari Unusa dengan besarnya 50, hasilnya seperti ini. Lanjut untuk poin 42, lanjut saya kasih nama my profile dan saya hubungkan ke profil.php. Di bawahnya juga sama, untuk my puskesmas saya hubungkan ke index untuk bisa menginput data dan lain-lain tadi. Dan di sebelahnya, di bawahnya ada untuk logout, maka hasilnya seperti ini. Di bawahnya lagi ada kelas Jumbotron. Di sini untuk menampilkan gambar agar tampilannya menyesuaikan halaman website. Jadi saya ambil dari Bootstrap, namanya Jumbotron main fluid. Di bawahnya ada kelas container dengan text center agar font atau gambarnya lebih ke tengah. Saya pilih gambar dari folder img dengan nama profil 1, ukurannya 25%. 25% ini perbandingan sama luas dari website atau halaman monitor dari laptop Anda atau apalah itu, HP atau dan lain-lain. Untuk kelasnya, kelas ini rounded circle imp thumbnail ini hanya untuk membuat ini gambarnya agar bundar, dan di luar gambarnya ada putih-putih ini atau bayangan putih. Terus lanjut, setelah membuat foto, membuat nama. Di sini ada poin 58. Di sini membuat nama H1 class display 4.
Saya tulis Hamid Taslim. Display 4 ini gunanya untuk apa? Coba saya praktekkan. Oh, untuk ketebalan ini kayaknya. Saya juga lupa. Oh, semakin besar semakin tipis ukurannya. Lanjut di bawahnya untuk paragraf kelasnya, lihat saya masukkan paragraf selamat datang di sistem Unsa, sistem informasi Unsa. Lanjut membuat about. Di sini section ID-nya about, kelasnya about. Untuk kelasnya container, di bawahnya class row MB4. MB4 ini jarak, misal saya kasih jarak 6. Nah, jarak antara atas sama bawah ini bisa diatur. Untuk teksnya, text center, saya kasih nama about. Nah, di sini saya masukkan kata-kata atau penjelasan tentang sistem informasi dengan class row justify content center, class call MD5 text center. Gunanya seperti tadi, untuk mengatur jarak, untuk font bisa di tengah. Row justifies content center ini gunanya untuk membagi dua seperti ini. Lanjut ke pengetahuan dan keahlian. ID-nya saya masukkan portfolio, backgroundnya like, untuk jaraknya 4. Di bawahnya container, kelasnya row MB4 PT5, text center. Terus saya ketikkan pengetahuan dan keahlian, hasilnya seperti ini. Nah, untuk membuat gambar menjadi seperti ini, klik, ketikkan class row MB4 text center, class cool MD. Untuk kelasnya card atau berbentuk kartu, codingan ini bisa diambil dari Bootstrap online, jadi tinggal copy paste saja dan rubah-rubah di dalamnya. Seperti gambar di sini saya rubah menjadi satu, ini di menu thumbs, dan sampai gambar 6, kemampuan manajerial data, hasilnya seperti ini. Terus kontak, untuk kontak saya kodenya ini bisa saya ambil juga dari Bootstrap, tinggal copy paste saja, jadi lebih gampang dalam pembuatan website. Lanjut, di bawahnya ada
media sosial saya. Di dalam footer ada media sosial saya dengan warna background dark, teksnya putih, teks center atau teks berada di tengah. Di bawahnya ada class container, class sidebar PT3 di sini untuk mengatur jarak tadi, jarak dari tulisan atas dan footer. Yang pertama saya buat untuk icon WhatsApp, yaitu dengan cara di sini masukkan link WhatsApp Anda, terus WhatsApp saya maksudnya, terus di sini kelasnya va WhatsApp, va LJ ini, va WhatsApp ini untuk menampilkan icon, terus untuk di belakangnya va WhatsApp untuk merubah ukuran. Va LJ ini large, terus bawahnya Facebook, di sini va 2x, di bawahnya lagi untuk Instagram va 3x, jadi ukurannya semakin besar. Yang keempat va 2x untuk Twitter, yang kelima untuk YouTube va large. Jadi gambarnya seperti ini, besar, semakin besar, terus mengecil lagi. Di bawahnya cuma ada tulisan media sosial saya dengan jaraknya 1 PT1. Lanjut ke My Puskesmas atau CRUD untuk pendaftaran pasien. Di sini saya masuk menu indeks untuk CRUD Puskesmas tadi. Yang pertama tentunya buat section start, nanti munculnya setelah login. Di bawahnya untuk koneksi database, servernya localhost, usernya root, passwordnya kosong, databasenya My Puskesmas. Jadi apa saja database atau data pasien yang ingin dimasukkan nanti bisa masuk ke database My Puskesmas. Koneksinya yaitu MySQL Connect, server, user, password, database, or day, MySQL error, koneksi. Nah, di bawahnya jika tombol simpan diklik atau save ini diklik, nanti semua yang saya masukkan di tabel-tabel ini akan otomatis masuk ke database-nya. Di sini seperti kayak di CMD kemarin, yaitu insert into data, terus nama pasien, tanggal lahir dan lain-lain itu adalah kolomnya atau yang dapat diisi nantinya. Lanjut ke di sini ke poin 30, jika data sukses disimpan maka notifikasi akan muncul, namanya sistem simpan data sukses. Jika gagal nanti akan keluar notifikasi simpan data gagal. Lanjut ke poin 44, di sini membuat dasar HTML yaitu HTML dan lain-lain. Untuk detailnya Puskesmas,
Untuk stylenya saya ambil dari css.bootstrap-min.css. Lanjut poin 52, bikin class container. Ini seperti yang di sebelumnya tadi, yaitu membuat navbar yang di atas ini, jadi tidak saya terangkan lagi. Lanjut untuk membuat tabel-tabelnya. Yang pertama yaitu membuat div kelas card mt3, di bawahnya kelas card header, backgroundnya primary, text white. Ini bisa diambil dari Bootstrap yang namanya card, jadi berbentuk kartu. Itu saya kasih nama database rawat jalan untuk yang paling atas ini. Di bawahnya buat label dengan nama, terus input type-nya teks, namanya T, nama pasien, kelasnya from control, terus placeholdernya input nama Anda di sini. Nanti hasilnya seperti ini, input nama Anda di sini. Lanjut kedua, tanggal lahir. Untuk input type-nya date, namanya T, tanggal lahir, class from control, placeholder. Nanti otomatis akan di sini, bisa diketik manual, juga bisa dicari di sini lewat sini dari input type date tadi. Kedua, buat from group, terus kasih nama alamat, select name, T alamat, classnya from control. Nanti bisa dipilih di sini tanpa harus mengetik manual. Ada Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto. Selanjutnya poin 104, membuat from group lagi. Class from group, input type text, name, no index, classnya from control, terus placeholdernya input number, index di sini. Lanjut 108, bikin class from group, labelnya status. Di sini dapat memilih single atau menikah. Pada poin 116 sama seperti yang atas tadi caranya, yaitu dengan div class from group, terus labelnya poly yang dituju, bla 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 seperti ini, dan bikin button untuk save atau reset data yang sudah dimasukkan tadi dengan cara button type submit, kelasnya btn warning atau warna kuning, name-nya b save, terus kasih nama save. Di bawahnya juga button type reset, kelas btn danger, name b reset. Nanti akan seperti ini. Untuk save warna kuning, reset warna merah. Nah, jika sudah diklik save, maka nanti akan muncul pada card yang di bawah sini.
datanya akan muncul di sini dan juga otomatis masuk ke database yang di PHP MySQL. Yang pertama, div class card mt3 untuk menyesuaikan space atau jarak. Card headernya warnanya warna teks putih, backgroundnya merah. Saya kasih nama daftar pasien. Terus di bawahnya buat class lagi card body. Untuk card di dalam card lagi ini ada body. Classnya tabel border tabel spirit text center seperti ini. Untuk codingannya agak rumit untuk penulisan seperti ini. Untuk button edit di sini saya ketikkan class button btn warning edit, dan untuk hapusnya btn danger, nanti bisa untuk menghapus dan juga mengedit data. Seperti ini, hapus, push. Selanjutnya logoutnya ini, jadi di header tadi tinggal ambil dari sini PHP section start, nanti jika diklik akan langsung ke lokasi login.php. Cukup sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.